Marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah hadirin telah memberikan kita hidayah, inayah, taufik dan kekuatan, sehingga untuk yang kesekian kalinya kita masih dapat memenuhi panggilan Allah di rumahnya yang teramat mulia ini. Karena jika bukan karena Allah, andai saja taufik dan hidayah Allah itu tiada, maka ayungan tangan dan langkah kaki kita hanya akan menjadi sia-sia. Salawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin berhutang budi kepada ibunda kita atas setiap air susu, atas setiap tetes air susu yang kita hisap guna menumbuhkan tulang dan daging kita. Kita berhutang budi kepada ibunda kita atas setiap tetes darah nifas yang keluar dari tubuhnya guna melahirkan kita. Kita juga berhutang budi kepada ayahanda kita atas setiap tetes keringat yang menetes dari kulitnya guna mencari nafkah untuk kita. Namun hutang kita kepada mereka berdua tidak sebanding dengan hutang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika saja Rasulullah itu tiada, maka sungguh jarak kita dengan neraka Allah teramat dekat jaraknya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah, kita sudah semestinya dan seyogianya membasahi lidah kita dengan kalimat-kalimat syukur kepada Allah, dengan banyak-banyak bertasbih. Karena sungguh jika kita berbicara perkara syukur, anak bayi yang baru dilahirkan jauh lebih bersyukur dari kita, karena mereka tidak henti-hentinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Basri pernah mengatakan, kita selaku manusia memiliki dua sifat yang tidak mungkin lepas dari diri kita. Pertanyaannya, apakah kedua sifat itu? Sifat yang pertama disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri adalah ya'idul masaib. Kita adalah suatu makhluk yang paling rajin dalam urusan menghitung berapa banyak musibah yang sudah pernah kita dapatkan. Dalam urusan itu, kita selaku manusia adalah akuntan terhebat. Berapa banyak kecelakaan yang kita alami, berapa nilai rupiah yang hilang dari dompet kita, maka kita akan terus mengingat dan menghitungnya. Itulah manusia. Dan sifat yang kedua adalah wayansa ni'ama rabbih. Selain kita ini adalah akuntan terhebat terkait menghitung berapa banyak musibah dan cobaan yang telah Allah berikan kepada kita, kita juga termasuk makhluk yang paling amnesia jika ditanya berapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua sifat ini
adalah sifat yang sangat melekat dalam diri manusia. Maka jelas jika Allah mengecualikan orang-orang illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dan bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak dengan hati yang suci, suci dari kemusyrikan, suci dari kemunafikan, dan suci daripada kekafiran. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk mencoba mengidentifikasi dan membedakan antara dunia dengan rezeki. Dua hal yang terlihat sama, namun kenyataannya sangat-sangat berbeda. Kita sering menemukan di kehidupan sehari-hari kita dua hal, dua benda yang terlihat sangat sama, tapi kenyataannya berbeda. Ada dua anak kembar yang terlahir bersamaan, dan kembarnya pun sangat-sangat identik. Sekilas kita melihat mereka berdua adalah orang yang sama, namun pada kenyataannya mereka berdua adalah insan yang berbeda. Kita juga sering melihat barang-barang kopi alias KW yang didesain sedemikian mirip dengan barang orinya. Terlihat sama, terlihat serupa, tapi pada dasarnya berbeda. Begitulah dunia dan rezeki. Acap kali orang salah dalam mengartikan keduanya. Ada yang mewakili dunia, padahal itu rezeki. Ada yang mengartikan rezeki, namun pada kenyataannya itu dunia. Lantas, apa yang membedakan dunia dengan rezeki? Dunia, hadirin, adalah sandang, pangan, dan papan kita. Rumah kita, uang kita, saldo rekening kita, perhiasan kita adalah dunia. Sedangkan apa itu rezeki? Rezeki ternyata adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, menyelamatkan kita, dan menambah motivasi ibadah kita. Bahkan luar biasanya, rezeki itu akan tetap bermanfaat bagi kita ketika kita tiada. Dunia menurut bahasa Arab memiliki 3 makna. Yang pertama bermakna qaribatul ajal, masa yang singkat dan ringkas. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir, ketika orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, di hari kiamat kelak mereka akan berkata, ka'annahum yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka selama di dunia hanyalah beberapa saat saja, sehingga mereka meminta kepada Allah agar dikembalikan untuk hidup ke dunia. Ini mungkin terjadi pada diri kita puluhan ataupun belasan tahun yang lalu. Kita berada di bangku kuliah, masuk ke dalam kelas perkuliahan. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Pada saat ini kitalah yang mengajar mahasiswa-mahasiswa itu. Qaribatul ajal, masa yang singkat. Makna dunia yang kedua, hadirin, berasal dari kata dani yang berarti rendah.
Maka apa yang tinggi? Fi jannatin aliyah. Surga Allah lah yang tinggi. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir Nabi Adam alaihissalam dari surga, Allah berfirman yang artinya, kami turunkan ia dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Makna dunia yang ketiga hadirin berasal dari kata dana'ah atau najis. Di dalam kitab Az-Zuhud, Umar bin Khattab pernah melewati suatu tumpukan sampah bersama sahabat-sahabatnya. Lantas Umar bin Khattab pun melewatinya dan para sahabatnya menutup hidung mereka. Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kenapa kalian menutup hidung kalian? Hadhihi dunya allati tahrusunaha. Kenapa harus menutup hidung? Padahal tumpukan sampah ini persis layaknya dunia yang selama ini kalian cari. Itulah dia dunia. Lantas, salahkah kita mencari dunia? Tidak salah, wahai saudaraku. Karena orang-orang yang beriman tidak akan terlena dengan dunia. Ia akan mencari rezeki dan berusaha sekeras mungkin merubah dunianya menjadi rezekinya. Pantas jika Imam Bukhari pernah mengabadikan doa Nabi Musa alaihi salam di dalam kitabnya. Apa isi doanya? Rabbir zuqni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Musa, karuniakanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan pemahaman. Di dalam doa ini Nabi Yuna Musa alaihi salam meminta rezeki tambahan, saudara-saudaraku. Beliau tidak minta pangan, beliau tidak minta sandang, dan beliau tidak minta papan, tapi beliau minta ilmu pengetahuan dan pemahaman. Karena beliau paham bahwa dengan ilmu pengetahuan dan pemahamanlah ia dapat mendapatkan rezeki Allah dan dapat merubah dunianya menjadi rezeki Allah. Keimanan, kesabaran, ilmu pengetahuan, tawakal, itu semua rezeki Allah. Qanaah dan selalu merasa cukup terhadap apa yang telah diberikan Allah, itu juga rezeki Allah. Terus berhusnuzan kepada orang lain, itu juga rezeki. Rumah, jabatan dan posisi, gunakan hal-hal tersebut untuk menolong agama Allah, maka niscaya ia seketika akan berubah menjadi rezeki. Di dalam sebuah hadis menceritakan tentang teman-teman yang soleh ketika mereka berada di dalam surga. Hadirin saudaraku sekalian, teman-teman yang soleh itu ketika mereka berada di dalam surga, mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, aina haula yusalli ma'ana wa yasumu ma'ana wa ya'malu ma'ana. Ya Allah, mana teman-temanku yang lain? Ya Allah, kami bersaksi mereka itu sholat bersama dengan kami, berpuasa bersama dengan kami, dan beramal soleh pun bersama-sama dengan kami. Lantas mengapa mereka tidak masuk ke dalam surgamu ya Allah? Di dalam hadis yang panjang ini dijelaskan bahwa mereka akan terus meminta, memohon dan memohon, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu hari mengeluarkan teman-teman mereka itu
ikut masuk ke dalam surga Allah bersama dengan teman-temannya yang lain. Teman baik itu adalah rezeki. Sahabat yang mengingatkan kepada kita mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar itu adalah rezeki. Jadi jangan terlalu dangkal mengotak-ngotakkan rezeki Allah hanya kepada hal-hal yang berbau materi. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, di mana pada saat itu pasca sebuah peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta ghanimah kepada para mu'allaf, yang mana bahagian para mu'allaf pada saat itu jauh lebih besar ketimbang bagian sahabat-sahabat Rasulullah sendiri. Lantas sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa bagian kami jauh lebih kecil? Padahal kami sering ikut berperang bersamamu, wahai Rasulullah. Dan kami sudah mengenalmu jauh lebih dahulu daripada mereka." Lantas apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Bukankah keberadaanku bersama kalian? Bukankah keberadaanku bersama kalian adalah rezeki terbesar yang tidak dapat dihitung nilainya?" Masya Allah. Seketika para sahabat Rasulullah itu pun menangis dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita terlalu sibuk mengejar dunia Allah, maka akan ada dua konsekuensi yang kita dapatkan. Jika halal, maka hisabnya akan sangat panjang. Dan jika haram, maka azab Allah Subhanahu wa ta'ala teramat pedih. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang rela mencampur adukkan mana yang halal dengan yang haram, bahkan tidak ragu-ragu tangan mereka mengambil yang haram dengan dalih kebutuhan, dengan dalih keperluan. Padahal jika kita teliti dan kita resapi, sungguh kebutuhan itu, hadirin, adalah kebutuhan yang dipaksakan, yang pada nyatanya belum butuh, tapi dipaksakan untuk ada. Wa may yu'min billahi wal yaumil akhir qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki yang sempurna bagi mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin menceritakan kisah Nabi Yuna Isa alaihi salam bersama seorang sahabatnya. Suatu hari mereka bersiap untuk melaksanakan sebuah perjalanan. Nabi Isa beserta sahabatnya itu mempersiapkan 3 potong roti dan beberapa air. Di pertengahan perjalanan, Nabi Isa mengambil 1 potong roti dan memberikan sepotong roti lagi kepada sahabatnya. Tersisa 1 roti. Tak lama kemudian, sang sahabat ini pun kembali merasa lapar. Tanpa memberitahukan kepada Nabi Isa, ia pun memakan
sisa sepotong roti tadi. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan sehingga Nabi Isa melihat ternyata sisa sepotong roti tadi sudah tiada. Ia pun bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah engkau siapa yang memakan roti kita?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu, wahai Nabi Isa. Aku tidak tahu." Nabi Isa pun melanjutkan perjalanannya dan memperlihatkan mukjizat demi mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Salah satunya adalah Nabi Isa berjalan di atas air layaknya manusia biasa berjalan di atas tanah. Namun nyatanya hadirin, hal tersebut tidak menyentuh hatinya dan membuka sanubarinya untuk berkata jujur. Ketika Nabi Isa alaihi salam kembali bertanya kepadanya, "Siapa wahai sahabatku yang telah memakan roti kita?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu wahai Nabi Isa." Lantas di kali yang ketiga, Nabi Isa merubah sekumpulan batu menjadi sekumpulan emas. Dirubahlah oleh Nabi Isa setumpuk bebatuan menjadi emas yang mahal harganya. Lantas Nabi Isa berkata, "Wahai sahabatku, barang siapa yang dapat memberitahukan kepadaku siapa yang telah memakan roti kita, maka sungguh aku berjanji bebatuan emas ini akan aku berikan kepadanya." Lantas hadirin, karena terpukau dengan emas-emas itu, ia pun berkata, "Wahai Nabi Isa alaihi salam, akulah yang telah memakan roti itu." Nabi Isa pun menepati janjinya dan memberikan bebatuan emas itu kepadanya. Namun sayangnya, karena terlena dengan bebatuan emas itu, ia tidak mau melanjutkan perjalanannya bersama dengan Nabi Isa. Ia terduduk memandangi bebatuan emas yang tepat berada di hadapannya. Nabi Isa pun pergi dan meninggalkannya. Tak lama kemudian hadirin, tiba 3 orang perampok. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah membunuh laki-laki tadi dan mengambil bebatuan emas tadi. Namun sayangnya, belum sempat mereka ambil, ketiga mereka merasa lapar. Dan mereka pun memutuskan untuk mengutus salah seorang dari antara mereka untuk membeli makanan. Ketika salah seorang teman mereka tadi membeli makanan, 2 orang yang tetap tinggal mengawasi bebatuan emas pun menyusun sebuah rencana. "Wahai sahabatku," kata salah satu perampok, "bagaimana jika bebatuan emas ini kita bagi berdua saja? Sesampainya ia nanti, kita akan bunuh ia." Iya, mereka berdua setuju. Sesampainya salah satu temannya membawa makanan, mereka pun membunuhnya. Sekarang sudah ada 2 jenazah tepat tergeletak di antara tumpukan bebatuan emas. Tersisa 2 perampok tadi. Tanpa pikir panjang, kedua perampok tadi pun memakan makanan itu dengan lahap. Dan ternyata makanan tersebut sudah diracuni oleh temannya tadi. Karena ia berkeinginan mendapatkan harta itu hanya untuk dirinya. Kedua perampok itu pun meninggal. Dan akhirnya 4 jenazah tergeletak di antara bebatuan emas.
Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Nabi Isa pun kembali ke tempat tersebut. Bukan karena sengaja hadirin, tapi karena sebuah keperluan. Dan betapa terkejutnya Nabi Isa ketika melihat ada 4 tengkorak yang tergeletak tepat di sekitar bebatuan emas. Nabi Isa pun berkata, "Hadza hiyad dunya wa hakadha hiyad dunya taf'alu bi ahliha." Inilah dunia dan beginilah dunia memperlakukan orang-orang yang terlalu mencintainya. Padahal hadirin, jika kita cermati, andai saja sahabat Nabi Isa tadi tidak terlena dengan emas itu, tidak terpukau dengan bebatuan emas itu, sungguh ia masih berada di samping Nabi Isa, mendapatkan pertolongan, mendapatkan dakwah dan pengawasan. Namun sayangnya, dunia menggelapkan matanya, rezeki pun pergi dari dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir, kita hidup di dunia. Tidak salah bagi kita untuk mencari dunia, tapi jangan sampai dunia itu mengganggu akal sehat kita, meruntuhkan komitmen kebaikan kita, dan mengurangi nilai dan kualitas ibadah kita. Maka jadikanlah dunia dan rezeki layaknya bahtera yang berlayar di lautan. Biarkan dunia itu layaknya air laut yang berada di sekeliling bahtera, berjalan beriringan. Namun jangan sampai air laut itu masuk ke dalam bahtera, maka air laut tersebut akan merusak bahtera dan akan menenggelamkan bahtera. Man kanat himmatuhul akhirah ja'alallahu ghina fi qalbihi. Barang siapa yang cita-citanya akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kualitas dalam dirinya, berikan kualitas pada dadanya. Ia akan terus merasa cukup atas semua pemberian Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada nada yang sedikit tinggi atau menggurui. Demi Allah, tidak ada niat untuk meninggi apalagi menggurui. Murni ini metode saya dalam menyampaikan orasi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwaril wafaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha wa'buduh washkuruhu ala ma an'ama alaikum wahmaduh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna ala istibaqatil khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم